Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Mulyadi akan menjelaskan materi tentang pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu salah satu struktur pasar, di mana pasar oligopoli ini terdiri dari beberapa penjual atau sedikit penjual, di mana penjual di sini menjual produk yang sama namun memiliki perbedaan atau disebut juga dengan diferensiasi. Tolak ukur sedikit penjual di sini yaitu lebih sedikit dari 10 penjual atau minimal 4 penjual menguasai 40% pasar. Contoh pasar oligopoli ini yaitu kartu SIM yang kita pakai di HP kita atau SIM card. Perusahaan yang memproduksinya yaitu Telkomsel, Indosat, XL, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, kartu SIM dari beberapa perusahaan di sini sama, namun hanya berbeda di segi fiturnya saja. Selanjutnya yaitu soft drink. Contoh perusahaannya yaitu Pepsi, Coca-Cola, dan Fanta. Ketiga perusahaan ini sama-sama memproduksi soft drink, hanya berbeda pada rasanya saja. Pada pasar oligopoli, karena penjualnya sedikit, maka penjual pada pasar oligopoli ini membentuk sebuah grup untuk melakukan monopoli agar menguasai pasar. Bentuk sederhana dari kerjasamanya ini adalah duopoli, yaitu bentuk sederhana dari oligopoli di mana hanya ada 2 penjual atau 2 perusahaan. Contoh dari kerjasama ini yaitu misal perusahaan A dengan perusahaan B sama-sama menjual minyak. Lalu mereka bekerjasama. Kerjasama 2 perusahaan ini dapat juga dikatakan dengan kolusi, yaitu perjanjian untuk memproduksi jumlah barang yang sama dan harga yang sama. Misalnya perusahaan A memproduksi minyak sebanyak 50 liter dengan harga $50 per liter. Maka perusahaan B juga sama, memproduksi minyak sebanyak 50 liter dan menjualnya dengan harga $50 per liter. Namun karena kerjasama ini akan menimbulkan sebuah tekanan, yaitu tekanan antara kerjasama dan kepentingan pribadi. A kita misalkan sebagai kerjasama dan B kita misalkan kepentingan pribadi. A yaitu kerjasama untuk mendapatkan harga tinggi sehingga pasar menjadi stabil. B yaitu kecurangan untuk memotong harga. Sehingga pangsa pasarnya naik. Contohnya yaitu perusahaan B memotong harganya menjadi $40 per liter dan menambah produksinya menjadi 60 liter. Maka di sini perusahaan A dirugikan.
cara pasar oligopoli ini memaksimalkan keuntungannya itu dengan melakukan kerjasama atau kartel. Kebijakan publik untuk mengatasi kecurangan ini yaitu dengan undang-undang antitrust. Undang-undang ini digunakan untuk mencegah oligopoli yang terlibat dalam perilaku yang mengurangi persaingan. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik sekilas namanya mirip dengan pasar monopoli, namun kedua pasar ini berbeda. Pasar monopolistik yaitu terdiri dari banyak penjual dan juga banyak pembeli. Penjual ini menjual produk yang hampir serupa namun tidak sama. Produknya memiliki beberapa perbedaan atau diferensiasi. Contohnya yaitu ada 3 perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. 3 perusahaan ini memproduksi sepatu olahraga. Maka orang-orang akan membeli sepatu olahraga ke salah satu dari perusahaan tersebut. Orang-orang akan memilih sepatu olahraga mana yang diinginkannya, karena di ketiga perusahaan ini ada perbedaan dari kualitas maupun dari segi lainnya. Misal perusahaan A menjual sepatu olahraga dengan bahan kain sehingga lebih ringan saat dipakai. Perusahaan B dengan bahan karet dan perusahaan C dengan bahan plastik. Maka orang-orang akan cenderung membeli sesuai kebutuhannya. Bisa jadi orang-orang membeli ke perusahaan A karena lebih unggul. Selanjutnya, perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna, produk yang dijual sama, namun memiliki beberapa perbedaan. Sedangkan pasar monopolistik, produk yang dijual serupa, namun tidak sama. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah yang pertama ada diferensiasi produk atau disebut juga dengan perbedaan produk. Perbedaan di sini dapat bisa saja dari segi fitur, kualitas, dan ciri khas. Ciri yang kedua yaitu jumlah penjual banyak. Dapat kita gambarkan seperti ini. Jika banyak penjual, maka market pasarnya kecil atau sasaran pasarnya kecil. Atau disebut juga dengan market share. Berbeda jika penjual sedikit,
Jika penjual sedikit, maka market pasarnya banyak atau besar, atau market share. Dan ciri yang ketiga yaitu free entry and exit, atau dalam bahasa Indonesia yaitu bebas keluar dan bebas masuk. Pada ciri ini, produsen bebas keluar masuk karena halangannya tidak terlalu besar. Halangannya kecil untuk masuk ke pasar. Contoh dari halangan pada pasar monopolistik ini adalah: pertama, izin dan peraturan pemerintah. Izin dan peraturan pemerintah ini pada pasar monopolistik cukup mudah, sehingga halangannya kecil. Berbeda dengan pasar monopoli atau pasar persaingan sempurna, izin dan peraturannya susah. Contoh selanjutnya yaitu biaya memulai bisnis. Pada pasar monopolistik, biaya yang dikeluarkan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pasar monopoli. Pada pasar monopoli kita harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memasuki sebuah pasar. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.